Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Demikian bunyinya. Ayat renungan harian kita hari ini, Kamis 29 Juni 2023. Diambil dari kitab Pengkhotbah 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, emosi adalah ciptaan Tuhan, dan salah satu dari contoh emosi itu adalah marah. Siapa di antara kita yang tidak pernah marah? Semua pasti kita pernah marah. Marah adalah sebuah ungkapan perasaan di mana muncul ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi marah ini masih dalam tahap emosional yang wajar. Nah, yang tidak wajar apa? Seperti kata yang ada di dalam ayat kita, yaitu amarah. Amarah ini perlu diwaspadai, karena bentuk dari amarah ini adalah sesuatu yang merusak, bahkan juga mendendam. Amarah mampu mengakibatkan seseorang melakukan perilaku yang dapat merusak orang lain atau dirinya sendiri. Inilah kondisi yang tidak wajar. Pengkhotbah mengatakan bahwa jika amarah penguasa menimpa engkau, artinya ketika amarah dari orang lain itu menimpa pada diri kita sendiri, merusak kita, jangan sampai kita terikut oleh emosionalnya. Artinya ayat ini menegaskan bahwa ketidaksabaran akan mengakibatkan dampak yang buruk. Namun sebaliknya, kesabaran dapat mencegah kesalahan besar. Di ayat ini langsung diberikan jalan keluar ketika ada amarah menimpa kita, amarah dari orang lain menimpa kita, maka kesabaran adalah kuncinya. Sabar bukan berarti dalam bentuk yang pasif, namun kesabaran adalah suatu bentuk yang aktif. Artinya kita memberikan kesempatan untuk diri kita sendiri mengambil waktu untuk berpikir, menyiapkan tindakan yang terbaik untuk merespon amarah emosional dari lawan bicara kita. Karena itu, dalam menghadapi amarah seseorang, kita harus sabar, harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena jika kita tidak hati-hati, maka itu akan menimbulkan masalah, kesalahan yang besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesabaran adalah suatu yang diupayakan, sesuatu yang dilatih, sesuatu yang tidak bisa instan. Namun kita dapat belajar untuk sabar, melatih untuk sabar. Salah satu yang paling cepat untuk kita lakukan dalam melatih kesabaran agar kita tidak ikut terbawa emosi
adalah dengan menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berusaha untuk tersenyum. Maka amarah dari seseorang itu tidak akan mengganggu kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil sikap untuk bersabar dalam menghadapi segala sesuatu, bahkan amarah dari orang lain. Meskipun kita melakukan hal yang baik, terkadang tidak akan dipandang baik oleh orang lain. Tetapi kita perlu meresponnya juga dengan kesabaran. Pengkhotbah memberikan nasihat dengan bersabar itu akan mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Banyak sekali manfaat ketika kita hidup di dalam kesabaran. Itu juga berarti kita memberikan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Selamat bersabar dimanapun dan dalam kondisi apapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh bersabar, khususnya ketika kami menghadapi amarah dari orang lain ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, kami mudah juga Tuhan tersulut emosi amarah dari orang lain. Namun kami mohon kesabaran dari Engkau Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Engkau memberikan kami Tuhan kelemah lembutan, sehingga dalam menghadapi amarah orang lain, kami boleh dalam keadaan yang tenang. Kami boleh dalam keadaan yang sabar. Bapa dalam kerajaan surga, apapun yang akan kami lakukan pada hari ini Tuhan, dimanapun kami juga akan melangkah beraktivitas, kiranya Tuhan yang menolong dan membimbing kami ya Bapa. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari niat-niat jahat dari orang lain, jauhkan juga dari Tuhan dari niat-niat jahat dari si iblis. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka secara pribadi. Kiranya Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka dengan kasih setia-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin percaya Engkau telah merancangkan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.